Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Borobudur adalah simbol atau lambang atau kode daripada One God for All. Jadi sekali lagi, Borobudur adalah One God for All by Insinyur Laudemaskur MSc. Jadi kalau kita melihat Borobudur One God for All, stupa besar inilah One God for All. One God for All. Jadi untuk mencapai One God for All ada 4 pendakian. Pendakian pertama dan pendakian monoteis, yaitu jalur religion, jalur agama, mulai dari Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Sikh, Jaina, Shinto, dan sebagainya. Ini jalur pendakian dari agama menuju ke titik tertinggi, puncak tertinggi, yaitu One God for All. Pendakian yang kedua yaitu dari pendakian ateis atau jalur sekuler, jalur humanity. Jadi mulai mendaki, kalau dia tidak jalan lurus ke atas, dia akan nyasar kemana-mana. Tapi kalau terus mendaki sampai ke atas, ateis pun, humanity pun, sekuler pun akan menemukan One God for All. Kemudian pendakian berikutnya yaitu pendakian politeis, jalur sektarian, jalur isme-isme. Jadi kalau dia mendaki terus-menerus juga akan menemukan One God for All. Kemudian pendakian matematik atau pendakian matematis atau jalur matematik and sciences. Kalau dia mendaki terus-menerus, dia akan menemukan One God for All. Jadi pendakian dari sisi manapun, dari jalur manapun, dia harus mendaki terus, dia akan menemukan One God for All. Dari sisi politeis, terus menerus menemukan One God for All. Dari sisi religion, agama, One God for All. Untuk saat ini, dari agama-agama kelihatannya mempunyai Tuhan yang berbeda-beda. Tetapi kalau mendaki terus menerus, dia akan menamakan bahwa Tuhan itu adalah satu dan sama. One and same God. Demikian pula dari ateis sekuler, kalau terus-terus mendaki, dia akan menemukan One God for All. Jadi secara matematika kita bisa melihat lingkaran pusat satu stupa besar itu adalah lambang One God for All. Jadi satu, lambang matematikanya adalah satu stupa, satu. Kalau saya bintangkan, operasi bintang, satu itu adalah 1 ditambah 0 juga sama dengan 1. Ini ada sama dengan 10 dalam operasi bintang. Bintang 10 sama dengan bintang 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Kita mendapatkan 2012 2012 atau 2012 2012. Jadi ini juga mendapatkan lambang atau peringatan kiamat 20 Desember 2012. Jadi kita dari sisi manapun mendaki, kita menemukan One God for All, kemudian kita menemukan juga kiamat 20 Desember 2012. Jadi sekali lagi, bahwa jalur naik ke puncak tertinggi di Borobudur atau puncak tertinggi adalah simbol One God for All. Itu ada 4 jalur tadi, jalur monoteis, religion, Hindu, Buddha, Shinto, Hebrei, Kristen, Islam, Jaina, dan sebagainya. Kemudian jalur ateisme, sekularisme, humanisme, free-thinkerisme, dan sebagainya. Kemudian jalur ketiga, politeisme, fundamentalisme, sektarianisme, rigidisme, ortodoksisme. Kemudian jalur matematisme atau sciences, jadi saintisisme, fisikis, materialisme, sciences. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Jadi inilah 4 jalur pendakian sesuai lambang-lambang daripada Borobudur. Jadi 4 jalur pendakian.
kalau mendaki terus-menerus menemukan juga bahwa Tuhan itu satu. Nah, jadi kalau terus-terus mendaki dari sudut manapun juga yang digambarkan oleh Borobudur, kita menemukan One God for All, juga kiamat 2012. Nah, jadi stupa besar adalah simbol One God for All. Jadi stupa besar One God for All. Jadi satu Tuhan buat semua. Nah, jadi individunya satu saja, tetapi mempunyai nama yang berbeda-beda, yaitu Sang Hyang Buddha, sama saja Sang Hyang Widiwasa, sama saja Allah, sama saja Yahweh, sama saja YHWH, sama saja Godfather, sama saja Lord, sama saja Gusti, sama saja Moori, sama saja diberikan nama yang lain, sama saja Alhamdulillah, atau sama saja segala nama bagi Tuhan. Segala nama bagi Tuhan yang individunya tetap satu, One God for All. Alhamdulillahirabbil alamin, segala nama Tuhan di seluruh alam semesta. Jadi mau kasih nama apa saja, tapi Tuhan itu satu dan sama, individunya satu. Jadi individu Tuhan tetap satu. Satu Tuhan buat semua. Sama saja monoteisme absolut, sama saja pencipta absolut, pemilik absolut, penguasa absolut di seluruh alam semesta. Itulah Tuhan pencipta seluruh makhluk, termasuk pencipta manusia dalam alam semesta. Jadi sekali lagi, stupa besar adalah gambaran daripada One God for All. Jadi satu Tuhan buat semua di seluruh alam semesta. Jadi satu saja Tuhan di seluruh alam semesta. Terserah mau beri nama apa dari pihak agama, tapi individunya satu. Nama boleh berbeda-beda, tapi individu satu. One God for all. Jadi dari sisi agama kita menemukan banyak-banyak nama Tuhan. Dari sisi ateis, dia akan menemukan One God for all, tetapi melakukan pendakian yang cukup melelahkan. Tapi kalau mendaki terus-menerus juga akan menemukan One God for all. Kemudian dari sciences, dari berbagai disiplin ilmu, disiplin science, kalau mendaki terus-menerus juga akan menemukan One God for all. Dari sisi politis, walaupun Tuhan dianggap banyak, tetapi pada akhirnya bahwa Tuhan yang banyak itu ternyata satu saja. Walaupun banyak Tuhan banyak, pada akhirnya Tuhan itu ternyata hanya satu saja dan sama. Jadi yang penting di sini, marilah kita mendaki. Nggak usah dipermasalahkan apakah dari pihak agama, religion, apakah dari pihak politeis, apakah dari pihak monoteis, apakah dari pihak teis, sekular, humanis, free thinker dan sebagainya, apakah dari sisi sciences, matematik, and so on. Yang penting dia mendaki, pada akhirnya bertemu di puncak yang sama. Yang penting dia mendaki. Jadi lingkaran-lingkaran di stupa itu juga mencerminkan kiamat 20 Desember 2012. Kita lihat lingkaran pertama, sangkakala pertama ada 32 stupa. Ini menggambarkan 32 kebudayaan peradaban. Lingkaran kedua, sangkakala kedua ada sebanyak 24 stupa, 24 nabi dan rasul. Ketiga, ada 16 stupa, 16 penyelamat kiamat atau kiamatolog. Termasuk dari sisi agama di sini ada Yesus, ada Mahdi, ada Manu, ada Mesias dan lain-lain. Kemudian pusat lingkaran, inilah yang dikatakan The One God for All, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur kerajaan ini. Simbol satu stupa besar. Jadi saya ulang lagi, lingkaran pertama ada 32. Ini menunjukkan 32 peradaban dan kebudayaan di bumi, termasuk Maya, Mesir, Indonesia, Borobudur, dan lain-lain. Ada 32 peradaban dan kebudayaan. Ini menginformasikan mengenai kiamat. Kemudian lingkaran kedua
Ini ada 24 stupa. Ini 24 nabi dan rasul melalui kitab-kitab sucinya, hikmahnya, dan pengarahannya, petunjuknya menginformasikan, memperingatkan, mengwarning adanya kiamat dari pihak 24 nabi dan rasul. Kemudian lingkaran ketiga, inilah kiamatolog. Kiamatolog, penyelamat bumi dari kiamat atau menyampaikan ilmu kiamat dan bagaimana menghindari kiamat. Dari sisi agama kita temukan Yesus, Mahdi, Mesias, Manu. Dari sisi ilmu pengetahuan ada Laude Mazkur dan sebagainya. Dari sisi ateis ada juga nama-namanya belum diketahui. Dari sisi politeis ada juga. Jadi ada 16 kiamatolog. Nah, ini yang langsung petunjuk kepada Tuhan untuk penyelamatan kiamat. Nah, jadi kita lihat lingkaran-lingkaran ini tadi, lingkaran budur-budur, bagaimana menggambarkan 20 Desember 2012. Jadi kita lihat pada lingkaran stupa, lingkaran pertama ada 32 stupa, lingkaran kedua 24 stupa, lingkaran ketiga 16 stupa, dan lingkaran pusat ada 1 stupa besar. Jadi 32 ditambah 24 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 73. 73 ini adalah 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 ini kalau saya bintangkan, matematik bintang 10 adalah bintang 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 0 tambah 1 tambah 2. Atau bintang 2012 2012 2012 20,12 2012 20 Desember 2012. Inilah yang diinformasikan oleh stupa-stupa Borobudur bahwa kiamat 20 Desember 2012. Informasi dari stupa-stupa Borobudur. Jadi stupa-stupa Borobudur yang 3 lingkaran 1, 2, 3 tanpa 1 di tengah, ini adalah pesan yang sangat tegas, warning yang sangat tegas, peringatan yang sangat tegas bahwa kiamat akan terjadi pada 20 Desember 2012. Ini diperingatkan oleh Borobudur. Jadi doomsday itu sangat tegas akan terjadi 20 Desember 2012. Ini informasi yang kita temukan di Borobudur. Tapi ini kalau manusia bumi continuous dengan kondisi situasi saat ini, di mana manusia tidak memperhatikan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi kalau manusia bumi continuous dengan kondisi saat ini, maka tidak dapat diragukan akan terjadi doomsday pada 20 Desember 12. Really happening, sangat-sangat ini sangat terjadi. Tapi kalau manusia bumi, kita lakukan maklumat warning, manusia bumi akan change, akan berubah, back to God, follow the God rules, prevent doomsday. Jadi Yunus model, jadi flow one God for all, to kill munafik, kafir, musyrik. Maka kita akan diberikan injury time. God give us injury time. Doomsday cancel. Jadi sesuai petunjuk dari Laude Mazkur atau Yunus model. Jadi kalau peringatan Borobudur ini kita tindak lanjuti dengan kita berubah, kita mengikut kepada Tuhan, maka kita akan survive. Kita follow the God, follow the rules God, kita akan survive 2012 sesuai Yunus model, kita survive. Tapi kalau kita apatis, tidak memperhatikan seperti Nuh model, maka 20 Desember 2012 terjadi DN atau doomsday. Jadi inilah berita informasi daripada Borobudur. Semoga manusia kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi kalau manusia kembali kepada Tuhan yang satu, manusia akan bertuhan satu, manusia
akan bertuhan kepada Tuhan yang satu dan sama, maka kiamat akan di-cancel, dan doomsday akan di-cancel Tuhan, dan kita akan survive pada 2012. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.